Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fi dharaini. Amin ya rabbal alamin. Sahabat, dalam kitab Mausu' al-Akhirah karya Syekh Mahir Ahmad As-Sufi diterangkan tanda-tanda kiamat kubro merupakan kelanjutan dari tanda-tanda kiamat wusta. Jika sudah muncul akan tanda-tanda dari kiamat kubro, maka ini adalah detik-detik terakhir menuju puncak dari usia alam semesta ini. Yang pertama adalah kemunculan Al-Mahdi. Di tengah kejadian besar dan fitnah dahsyat yang menimpa seluruh kaum muslimin, baik dalam agama maupun eksistensinya, Allah mengutus seorang lelaki dari keluarga Muhammad yang dari keturunan Fatimah binti Muhammad. Nama dan julukannya sama dengan nama dan julukan Nabi Muhammad. Sebagaimana sabda beliau, dunia ini tidak akan berakhir sampai bangsa Arab dipimpin oleh seorang laki-laki dari keluargaku yang namanya sama dengan namaku. Hadis riwayat Tirmizi. Hal ini secara mutlak menunjukkan bahwa orang yang dijanjikan atau Al-Mahdi adalah pasti dan kemunculannya adalah nyata. Dia adalah Muhammad bin Abdullah, orang yang mulia dan baik dari keturunan Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Imam Mahdi merupakan rahmat Allah untuk umat yang keluar pada akhir zaman yang akan menegakkan keadilan dan kebenaran, serta mencegah kezaliman dan perbuatan dosa. Melaluinya, Allah menyebarkan bendera kebaikan bagi umat sebagai keadilan, hidayah, taufik, dan petunjuk bagi manusia. Abu Hurairah berkata, Rasulullah bersabda, maka Isa bin Maryam turun pada waktu sholat, dan Al-Mahdi telah membariskan manusia untuk mengimami mereka. Al-Mahdi berkata, Isa, kemarilah, jadilah imam sholat kami. Isa menjawab, tidak. Sesungguhnya sebagian kalian adalah pemimpin bagi sebagian yang lain, sebagaimana penghormatan dari Allah kepada umat ini. Hadis riwayat Muslim. Masa kekuasaannya selama 7 atau 8 tahun. Dalam masa itu, bumi ini menjadi milik kaum muslimin, dan Jazirah Arab dengan perintah Allah akan mengeluarkan simpanan, kekayaan, dan pertaniannya karena banyaknya curah hujan dan hewan ternak. Yang menjadi indikasi melimpahnya kekayaan adalah banyaknya hasil pertanian dan curah hujan. Al-Mahdi akan datang bersama pasukan dari Khurasan dan penunggang kuda yang membawa bendera-bendera hitam sebagai penguat. Di antara bukti yang menunjukkan kemuliaan Al-Mahdi ialah ketika Isa bin Maryam turun dari langit pada waktu sholat di menara timur Damaskus. Ia mendekati Al-Mahdi, lalu Isa dipersilahkan untuk mengimami sholat. Namun Isa menolak karena penghormatan Allah bagi umat ini. Menurut riwayat yang paling benar dan sahih, Al-Mahdi lahir di Madinah seperti yang diriwayatkan oleh Abu Nuaim dari Hamad dari Ali bin Abi Thalib. Tentang sifat-sifatnya disebutkan bahwa ia adalah seorang laki-laki, keningnya lebar, hidungnya mancung, alisnya tipis memanjang, dan keduanya terpisah. Bola matanya hitam dan besar, gigi depannya mengkilat. Di pipi kanannya ada tahi lalat hitam. Wajahnya bersinar seperti bintang yang cemerlang. Jenggotnya tebal. Di pundaknya ada tanda seperti tanda Nabi.
Kedua pahanya kurus dan warna kulitnya seperti warna orang Arab. Badannya seperti orang Israel. Bicaranya agak berat. Jika ia lambat bicara, ia memukul paha kirinya dengan tangan kanannya. Tanda-tanda akan munculnya Al-Mahdi adalah yang pertama, sungai Efrat akan tersedot dan di situ terlihat gunung emas. Yang kedua, gerhana bulan pada awal malam bulan Ramadan dan gerhana matahari pada malam pertengahannya. Dua kejadian ini belum pernah terjadi sejak penciptaan bumi dan langit. Yang ketiga, kemunculan tanduk Zu As-Sinin. Yang keempat, terbitnya bintang berekor yang bersinar. Yang kelima, api besar menyala dari arah timur selama 3 atau 7 malam. Yang keenam, langit menjadi gelap. Yang ketujuh, warna merah menyebar di langit, tetapi merahnya tidak seperti merah ufuk biasa. Yang kedelapan, seluruh penduduk bumi dipanggil dan setiap yang memiliki bahasa mendengarnya sesuai dengan bahasanya masing-masing. Dia menegakkan agama pada akhir zaman seperti yang dilakukan Nabi pertama kali. Ia menguasai seluruh dunia sebagaimana Zulkarnain dan Sulaiman. Ia menghancurkan salib, membunuh babi, serta mengembalikan kemuliaan dan kenikmatan kepada kaum muslimin. Dia memenuhi bumi dengan kebajikan dan keadilan yang sebelumnya penuh dengan kesemena-menaan dan kelaliman. Harta benda yang melimpah tak terhitung. Ia bagi secara tepat dan merata. Penduduk langit dan bumi, burung-burung di angkasa, binatang liar di hutan, ikan-ikan di lautan, semuanya ridho kepadanya. Ibnu Hajar berkata, pada masa Al-Mahdi, semua umat baik yang soleh maupun yang fajir, merasakan kenikmatan yang tidak pernah didengar sebelumnya. Hujan turun dari langit tanpa ada yang ditahan setetes pun, dan segala macam buah-buahan dikeluarkan dari bumi. Ia memimpin peperangan demi peperangan, sampai kekayaan melimpah ruah dan kota-kota dari timur sampai barat ia taklukkan. Raja-raja India diserahkan kepada Al-Mahdi dalam keadaan terbelenggu dan simpanan mereka dijadikan hiasan Baitul Maqdis. Manusia berdatangan kepadanya seperti lebah yang mengerumuni sarangnya, sehingga manusia menjadi seperti keadaan mereka dahulu. Allah menurunkan 3.000 malaikat untuk memukul mundur orang-orang yang menyelisihi dan membangkang. Jibril berada di depan dan Mikail di tengah-tengah mereka. Pada zamannya, domba dan serigala digembalakan di satu lokasi. Bayi bermain dengan ular dan kalajengking tidak membahayakan mereka sama sekali. Dari satu mud tanaman yang ditanam, tumbuh 700 mud. Tidak ada riba, penyakit, zina, ataupun minuman keras. Umur menjadi panjang, amanah ditunaikan, dan kejahatan dihancurkan. Tidak seorang pun membenci keluarga Muhammad, dan beliau menjadi satu-satunya orang yang paling dicintai di antara makhluk. Allah memadamkan api fitnah dan mengamankan bumi dengan kehadirannya, sampai-sampai ada 5 orang wanita yang menunaikan ibadah haji tanpa ditemani laki-laki. Tidak ada yang mereka takuti kecuali Allah. Isa bin Maryam turun pada zamannya seperti yang telah diterangkan sebelumnya. Al-Mahdi akan mempersilakannya untuk mengimami sholat, namun ia menolaknya. Pada zamannya pula, Dajjal akan muncul saat Al-Mahdi dan pasukannya sibuk dalam peperangan melawan Romawi dan Konstantinopel. Lalu Isa dan Al-Mahdi akan bekerja sama untuk membunuh Dajjal. Masa kekuasaan Al-Mahdi tidak akan berlangsung lama.
tidak lebih dari 7 atau 8 tahun saja. Kemudian Al-Mahdi meninggal dan Isa berkuasa. Wallahu a'lam bishawab.